Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nubi. Pada video kali ini saya akan menginstal Kali Linux 2023 pada VirtualBox. Oke, VirtualBox ini sudah saya install pada Windows 10. OS yang kita install kali ini adalah OS Kali Linux. Sebelum menginstalnya kita download dulu file ISO dari OS Kali Linux di websitenya kali.org. Oke, kita buka websitenya kali.org. Kita lihat di bagian bawah, ini dia Kali Linux 2023.1 changelog. Nah, ada dua versi, 64 bit dan 32 bit. Yang kita install kali ini adalah Kali Linux yang 64 bit. Kapasitas filenya sekitar 3,7 GB, jadi memerlukan waktu 10 sampai 30 menit untuk mendownloadnya, tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan saat mendownload. Oke, karena sudah saya download sebelumnya, jadi ini tidak perlu disimpan lagi. Langsung saja kita buka filenya. Jadi kira-kira filenya seperti ini. Oke, ukurannya 3,7 GB. Nah, ini adalah file ISO dari OS Kali Linux. Untuk diinstal, bisa diinstal di VirtualBox atau diinstal secara langsung pada komputer. Nah, kali ini saya akan menginstal Kali Linux pada VirtualBox. Oke, ini di aplikasi VirtualBox. Kita buat mesin yang baru, namanya Kali Linux 2023. Tipenya Linux karena yang kita install adalah salah satu distro Linux, yaitu Kali Linux. Untuk versinya yaitu Linux 2.6 64 bit. Kemudian ukuran memorinya di sini saya buat 2 GB atau 2048 MB. Kemudian create virtual hard disk now. Oke, klik create. Untuk tipe hard disknya adalah PHD. Kemudian di sini dynamically allocate. Dan untuk folder penyimpanan filenya saya buat di drive E. Kemudian ada folder virtual, kemudian saya buatkan folder Kali Linux 2023. Di folder inilah akan kita simpan Kali Linux PHD-nya. Oke. Nah, untuk besaran harddisknya saya buat 20 GB. Kemudian create. Nah, ini dia komputer Kali Linux 2023 yang akan kita install OS Kali Linux. Oke, jadi komputernya sudah kita siapkan. Kita masuk ke bagian setting. Di bagian networknya, attach to-nya saya buat bridge adapter supaya langsung memperoleh IP dari jaringan. Kemudian kabel connecting-nya di checklist. Oke, sudah selesai. Kemudian klik start. Kita akan memulai menginstal OS Kali Linux pada komputer virtual di VirtualBox. Nah, ini kita arahkan ke file ISO yang sudah kita download. Nah, ke sini ke folder yang sudah kita download Kali Linux 2023.1. Kemudian klik open, kemudian klik choose. Nah, ini udah diarahkan ke Kali Linux 2023.1. Kemudian choose, kemudian klik start. Nah, kita akan menginstal OS Kali Linux di VirtualBox. Nah, ini kita sudah akan maka akan tampil seperti ini. Kita pilih graphical install. Jadi kita akan menginstalnya secara grafik ya, supaya gampang untuk menginstalnya. Oke, karena kita masih pemula untuk menginstal Kali Linux 2023. Nah, ini dia sudah jalan ya. Sudah mulai memboot Kali Linux ya. Nah, kemudian kita pilih bahasa. Jadi saya pilih di sini bahasa Inggris, kemudian lokasi. Jadi lokasi kita berada adalah dipilih other di sini. Kemudian kita cari lokasi kita di Asia. Continue, kemudian Indonesia, continue.
Nah, ini untuk konfigurasi lokal United States dan konfigurasi di keyboard tekan saja. Nah, kemudian dia akan mendeteksi dan memount instalasi media oleh Kali Linux. Kemudian kita tunggu untuk meloading komponen-komponen installer dari media instalasi Kali Linux. Oke, jadi dia sedang meloading komponen tambahan dari media instalasi Kali Linux. Oke, sudah selesai. Nah, dia akan masuk ke deteksi perangkat keras jaringan. Kemudian dia akan mengkonfigurasi jaringan. Oke. Kemudian mengkonfigurasi DHCP. Nah, di sini kita buatkan hostname-nya. Kali ini untuk hostname-nya saya buat IT Newbie. Oke, tinggal ketikkan saja di hostname-nya di sini IT Newbie. Nah, saya ketikkan di hostname-nya IT Newbie. Oke, jadi bebas untuk penamaan dari hostname. Untuk domainnya belum ada, saya continue saja. Kemudian full name for the new user. Nah, ketikkan di sini full name. Di sini saya ketikkan IT Newbie, kemudian username untuk akun kita IT Newbie. Oke, IT Newbie. Kemudian ketikkan password. Oke, jadi untuk membuat password diketikkan 2 kali dengan password yang sama. Oke. Kemudian continue. Nah, ini adalah lokasi waktu saya berada di Sumatera, kemudian continue. Oke, sekarang mendeteksi hard disk. Oke. Selanjutnya kita akan mempartisi hard disk untuk instalasi Kali Linux tersebut. Nah, saya pilih di sini guide use entire disk. Jadi menggunakan hard disk secara keseluruhan. Jadi kita pilih yang bagian atas. Nah, ini adalah hard disknya yang kita buatkan tadi. Kita continue saja. Kemudian all file in one partition. Jadi ini direkomendasikan untuk user yang baru. Jadi kita pilih aja ini all file in one partition. Jadi semua partisi di dalam satu partisi. Jadi ada 2 partisi yang diciptakan, root dan swap. Oke, kemudian continue. Nah, ini pilih yes untuk membuat partisi tersebut. Oke, continue. Maka dia akan melakukan partisi hard disk. Nah, sekarang sedang melakukan instalasi sistem dasar dari Kali Linux ke dalam hard disk atau ke media penyimpanan. Jadi ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jadi ini kecepatan dari menginstal sistem ini tergantung dari komputer yang kita gunakan. Semakin tinggi spesifikasi komputer yang kita gunakan, maka proses instalasinya akan semakin cepat. Oke. Nah, instalasi sistem dasar sudah hampir selesai. Kemudian dilanjutkan dengan mengkonfigurasi paket manager dan menginstal software. Jadi nanti kita akan memilih dan
kemudian menginstal software. Nah ini dia software yang ada dipilih. Tapi di sini saya buat defaultnya saja ya. Yang sudah di checklist di sini saya biarkan, jadi langsung klik continue. Oke, ini proses untuk menginstalasi software. Jadi ini juga memerlukan waktu yang cukup lama dalam menginstalnya, tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan dalam menginstal Kali Linux tersebut. Oke, jadi kita tunggu saja proses sampai selesai. Bisa minum-minum kopi dulu ya, untuk menunggu proses instalasi dari OS Kali Linux. Karena memang aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Kali Linux cukup banyak. Jadi dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menginstal OS Kali Linux di komputer. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Yaitu tadi proses instalasi software. Oke. Kemudian instalasi grup bootloader. Jadi ini adalah instalasi grup bootloader yang harus dilakukan. Nah, ini klik yes ya, install the group bootloader your primary. Oke, kemudian ini yang dipilih adalah bagian bawah, dep/sda, kemudian continue supaya bisa di boot ya dan masuk ke OS Kali Linux. Oke, ini dia proses instalasi grup bootloader. Kemudian finish the installation. Jadi instalasinya sudah selesai. Ini adalah finishing dari instalasi OS Kali Linux pada VirtualBox. Oke. Nah, ini dia finish the installation. Jadi instalasinya sudah komplit. Kemudian lanjutkan untuk mau reboot. Oke, pilih continue untuk reboot. Langsung saja kita klik continue. Oke, klik continue. Oke, kemudian finishing the installation. Maka komputer akan reboot atau mati sebentar, kemudian hidup kembali. Jadi kita sekarang akan masuk ke OS Kali Linux yang sudah diinstal pada VirtualBox. Oke. Jadi ini dia proses mau masuk ke OS Kali Linux 2023. Nah, kita akan menampilkan ya, kita akan melihat tampilan desktop dari Kali Linux atau OS Kali Linux. Jadi Kali Linux ini adalah salah satu distro Linux yang bisa digunakan untuk macam-macam ya, bisa hacking, bisa penetration testing,
dan lain-lain. Nah, kita ketikkan di sini username. Oke, tadi username-nya adalah IT Nubi. Kemudian ketikkan password. Jadi ini username dan password tidak boleh lupa. Ini adalah tampilan Kali Linux versi terbaru di tahun 2023. Versinya adalah Kali Linux 2023.1. Demikian cara install Kali Linux 2023.1. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.